Manchester United dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai alat tukar demi mendatangkan gelandang muda Bayern Munchen, Alexander Pavlovic. Rashford yang kini dipinjamkan ke Aston Villa tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim musim depan. Sementara itu, MU membutuhkan gelandang baru untuk menggantikan Casemiro dan Pavlovic menjadi target utama mereka. Dengan kontrak Pavlovic yang masih berlaku hingga 2029, MU berusaha menawarkan Rashford sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Bayern sendiri tertarik pada Rashford sehingga Setan Merah berharap bisa mencapai kesepakatan tukar tambah. Jika negosiasi gagal, MU siap melepas Rashford seharga 40 sampai 50 juta pounds untuk mendanai transfer Pavlovic atau pemain lain. Akankah strategi ini berhasil? Patut dinantikan. Kenan Yildiz tampil impresif musim ini bersama Juventus, tetapi belakangan ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Apakah ini pertanda Thiago Motta kurang puas dengan performanya? Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencatatkan 37 penampilan dengan torehan 6 gol dan 5 assist. Namun, dalam beberapa laga terakhir, Yildiz hanya dimainkan di menit-menit akhir, termasuk saat melawan PSV di Liga Champions di menit ke-77 dan Inter Milan di menit ke-81. Menurut laporan Il Bianconero, Thiago Motta dikabarkan kurang puas dengan performa Yildiz. Hal ini memicu spekulasi bahwa sang pemain bisa saja dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang jika ada tawaran yang sesuai. Meski masih terikat kontrak hingga 2029, masa depan Yildiz di Juventus kini mulai dipertanyakan. Apakah si Nyonya tua benar-benar siap melepas bintang mudanya? Patut dinantikan. Masa depan Joshua Kimmich di Bayern Munchen semakin tidak pasti. Kontraknya yang berakhir pada 2025 belum diperpanjang, membuka peluang bagi Inter Milan untuk merekrutnya secara gratis. Menurut laporan Team Talk, meski Liverpool dan Manchester City tertarik, mereka tidak menjadikannya prioritas utama. Sementara itu, Real Madrid dan PSG juga memantau situasi, tetapi Inter disebut menjadi kandidat terkuat. Bayern sendiri masih mengincar Hakan Calhanoglu yang tampil gemilang bersama Inter. Hal ini memunculkan kemungkinan pertukaran pemain, di mana Kimmich ke Inter, sementara Calhanoglu berlabuh ke Bayern. Jika skenario ini terjadi, Inter mendapat gelandang top tanpa biaya transfer, sedangkan Bayern memperoleh pengganti berkualitas. Apakah transfer ini akan terwujud? Menarik untuk dinantikan. Pep Guardiola menegaskan bahwa kegagalan Manchester City di Liga Champions musim ini bukanlah akhir segalanya. Meski kalah 3-1 dari Real Madrid di leg kedua dan tersingkir dengan agregat 6-3, The Citizens masih punya target besar di Premier League dan Piala FA. Guardiola mengakui kekalahan tersebut mengecewakan, namun ia tetap optimis dengan performa timnya. Kami telah bersaing dengan klub terbaik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Madrid. Kali ini mereka lebih unggul, dan kami menerima kenyataan itu, ujarnya. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi timnya, terutama dengan absennya 2 bek tengah dalam 2 bulan terakhir. Meski begitu, Guardiola tetap percaya diri bahwa City bisa bangkit dan menutup musim dengan hasil positif. Kami harus fokus pada laga-laga selanjutnya dan memastikan tempat di Liga Champions musim depan, tutupnya. Virgil van Dijk akhirnya buka suara soal masa depannya di Liverpool. Dengan kontraknya yang akan segera berakhir, bek andalan The Reds itu memastikan bahwa para penggemar akan mendapatkan kejelasan dalam beberapa bulan ke depan. Berbicara kepada Sky Sports, Van Dijk mengakui bahwa ia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan besar kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat. Tak hanya Van Dijk, masa depan beberapa pemain kunci Liverpool seperti Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold juga masih menjadi tanda tanya.
Meski begitu, sang kapten memastikan bahwa fokusnya saat ini adalah membawa Liverpool meraih kesuksesan di semua kompetisi yang mereka jalani musim ini. Saat ini, saya hanya ingin membantu tim meraih kemenangan dan itulah prioritas utama saya, ujar Van Dijk. Akankah sang kapten memperpanjang masa baktinya di Anfield atau justru mencari tantangan baru? Kita tunggu saja. Carlo Ancelotti bertekad mengembalikan performa terbaik Eduardo Camavinga jelang fase akhir musim yang menentukan. Setelah kemenangan agregat 6-3 atas Manchester City yang memastikan langkah Real Madrid ke babak 16 besar Liga Champions, sang pelatih fokus membangkitkan kembali gelandang muda Prancis itu. Menurut laporan Marca, Camavinga awalnya diproyeksikan untuk peran lebih besar di lini tengah setelah Toni Kroos pensiun. Namun, alih-alih menjadi pilihan utama, ia justru kalah bersaing dengan Dani Ceballos. Sebuah kejutan mengingat sang pemain Spanyol sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Madrid tahun lalu. Musim ini tak berjalan mulus bagi Camavinga. Cedera berulang membuatnya kehilangan ritme permainan, ditambah performanya yang inkonsisten dan kurang fokus di beberapa pertandingan. Dengan Madrid yang masih berburu trofi di berbagai ajang, Ancelotti ingin mengembalikan Camavinga ke level terbaiknya. Dalam kondisi fit dan prima, gelandang serba bisa ini bisa menjadi elemen kunci bagi Los Blancos, baik di lini tengah maupun pertahanan. Akankah Ancelotti berhasil mengembalikan sinar Camavinga? Kita nantikan aksinya di sisa musim ini.